Salam sejahtera, selamat petang, salam solidarity. Petang ini kita sengaja ambil program santai, bual santai bersama yang berbahagia Dr. Paul Perodong sebagai pengarah strategi STA. Dan saya sebagai ketua penerangan STA, kami ini diminta bagi penerangan lebih lanjut kepada apa yang timbul daripada program pendataan warga asing di negeri Sabah ini, yang dipengusikan oleh yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, di mana baru-baru ini sudah diadakan pun satu penerangan kepada semua agensi, dinamakan Town Hall, untuk mendapat feedback daripada mereka. Dan daripada situ saya tengok macam-macam feedback yang kita dapat. Yang paham, yang tidak paham, yang paham tapi buat-buat tidak paham, itu biasa. Jadi pada pendapat dokter, atau boleh mungkin terangkan kepada umum secara biasa, apa sebenarnya tujuan atau apa sebenarnya pendataan ini? Oke, terima kasih Tuan Jalumin. Sebenarnya saya suka dengan tadi itu yang cakap ada orang paham, ada orang kurang paham atau tidak paham. Buat-buat Pak. Itu pun kita expect, kita jangka benda ini berlaku. Sebab ini benda yang sebenarnya bukan baru, tetapi mungkin terminologi dia agak asing, pendataan, jadi orang agak keliru. Jadi itu tidak apa, kita akan ada banyak masa untuk menjelaskan supaya mereka lebih paham. Tetapi ada juga pihak yang langsung kata, oh, kami tidak menyokong. Langsung menolak. Langsung menolak, membantah, membangkang dan sebagainya. Jadi bagi saya alu-alukan. Kalau ada yang berpikiran kritis, yang kritikal, tidak mau menyokong, terima bulat-bulat, ini sebenarnya sangat bagus. Sebab kalau tidak ada suara-suara begini, ini tidak memberi desakan, tekanan kepada kerajaan negeri untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan ini. Sebab ini perkara masalah bersama. Ini masalah kepentingan negeri Sabah. Jadi kalau ada suara-suara yang begini, ini bagus. Ini sebenarnya membuka ruang untuk kebebasan bersuara. Jadi saya kira kerajaan negeri cukup positif dengan ini. Cuma saya mau berpesan sajalah, kalau mau bersuara itu biarlah ada data dia, ada maklumat dia. Jangan hanya untuk memburu-burukan pribadi. Itu sebenarnya tidak produktif lah. Ya, saya percaya dengan itu. Apapun kritikan komen yang kita terima itu, kita terima secara positif. Dan kita akan cari jalan bagaimana untuk mereka lebih paham. Ya, apa yang dikatakan dengan pendataan? Nah, pendataan ini sebenarnya satu exercise, satu inisiatif kerajaan negeri untuk mengintegrasikan pelbagai agensi kerajaan yang selama ini berhadapan menangani warga asing. Ya. Ada banyak agensi kerajaan, pihak polis, pihak immigration, pihak MKN, pihak jabatan buruh. Ya, semua ini mereka berhadapan dengan isu-isu warga asing. Ya. Dan mereka mempunyai data masing-masing. Kalau polis biasanya dia akan ada data mengenai warga asing yang terlibat dengan jenayah. Betul. Ya, sebab ini berhubung dengan jenayah. Kalau immigration, mereka menyimpan data-data warga asing yang masuk melalui pintu immigration. Ya. Kalau yang buruh itu yang bekerja di ladang-ladang ataupun di mana pembinaan, mereka ada data ini. Masalah dia, data-data ini tidak diintegrasikan. Tidak disatukan. Oleh kerana tidak disatukan, adalah sukar untuk menguatkuasakan ataupun membuat satu ketetapan atau polisi yang holistik untuk kerajaan negeri. Sebab data itu terasing-asing. Ya, mungkin orang yang sama, tetapi datanya tersimpan di tempat-tempat yang berlainan. Ya. Jadi dalam pendataan ini, dia menyatukan semua maklumat ini supaya keberadaan warga asing yang ada di Sabah itu mereka lebih mudah diurus. Ya. Diurus itu nanti kita lihat selepas ini macam mana itu pengurusan dia. Itu kita akan sentuh kemudian pengurusan. Itu tujuan. Sekarang ini pendataan saja dulu yang kita cerita. Jadi, kita mau mengumpul maklumat itu dan kita integrasikan di bawah satu sistem maklumat yang terintegrasi. Ya, ini yang dimaksudkan dengan pendataan. Saya difahamkan juga, Dokter,
kategori warga asing yang ada di Sabah ini, kadang-kadang orang bilang PTI, tapi PTI itu cuma salah satu daripada warga asing yang ada. Itu betul. Itu PTI ini adalah warga asing yang saya paham yang tidak ada dokumennya. Masuk secara haram. Haram lah, begitulah kan. Tanpa izin. Tanpa izin. Dan kita tidak tahu di mana dia, siapa dia. Ya. Tapi dalam keadaan yang lain pula, saya difahamkan kita ada juga beberapa kategori lagi. Banyak kategori. Warga asing yang memang ada dokumennya, tetapi berlain kategorinya disebabkan mungkin keadaannya. Jadi mungkin dokter beri terang sedikit tentang itu. Ya, itu memang betul. Bila orang bercakap tentang warga asing, dia hanya cakap pasal PTI. Tapi PTI itu betul, hanya salah satu jenis warga asing yang ada di Sabah. Kita ada mereka yang sudah memegang MyKas. Ini dipanggil kad pengenalan sementara. Ini sudah ada. Mereka perlu memperbaharui kad pengenalan ini. Setiap 5 tahun dia perlu perbaharui, bayaran dia Rp40. Yang saya paham MyKas ini kalau tidak silap adalah orang-orang yang lahir di Sabah, dibagi surat beranak di Sabah, tetapi ibu bapaknya bukan warga negara. Jadi mereka dapat MyKas. Oke. Yang kedua, ini memang sudah. Sudah ada kan? Yang kedua, ada juga yang pemegang IMM 13. Oh, oke. Ini kadang disebut juga pas lawatan ataupun pas kerja. Jadi ini mereka juga adalah warga asing. Dan IMM 13 adalah satu dokumen yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, diiktiraf oleh Filipina, sebab dia dikeluarkan di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu. Betul. Jadi ini juga adalah kategori warga asing. Mereka bukan PTI ya. Dia warga asing. Mereka adalah warga asing yang berdokumen. IMM 13. Okay. Jadi kita selalu pikir kalau IMM 13 itu mesti warga negara Filipina. Sebenarnya ada pemegang IMM 13 yang berasal daripada Indonesia. Mereka ada juga memegang IMM 13. Mungkin ini tidak ramai, tetapi ada juga. Jadi bila kita cakap tentang mengirim hantar pulang apa semua ini, kita kena hati-hati. Jangan terkirim yang ada IMM 13. Bukan terkirim yang kita benarkan berada di sini, yang diakui oleh bangsa-bangsa bersatu, yang diakui oleh Kerajaan Malaysia pun kita terkirim sekali. Ini salah. Lepas itu ada juga yang ini bajau laut. Nah, bajau laut ada yang sudah mendapatkan pengenalan, ada yang tidak mendapatkan pengenalan. Kenapa? Sebab bajau laut ini mereka konsep negara bajau laut ini dia tidak sama dengan konsep negara kebanyakan masyarakat di dunia. Konsep negara bajau laut dia hanya melibatkan air. Sebab mereka duduk di air. Yang ini yang pelau itu kan? Yang pelau. Oke. Tetapi kebanyakan masyarakat ini dia mesti ada tanah dan air. Negara kita ini mesti ada tanah, land. Tanah dan air itulah Sabah tanah air, bukan ada tanah dan air. Tetapi dalam masyarakat falsafah kenegaraan bajau laut hanya laut saja, hanya air saja. Itu sebabnya pendudukan bajau laut ini unik. Di Filipina sendiri pun mereka tidak diterima kalau dari seberang, dia bilang. Kita di sini pun kalau dari seberang, pasal dia dari laut kan? Padahal di laut. Padahal itulah dia punya negara. Jadi kedudukan mereka unik dan saya percaya kita memerlukan pendekatan yang khusus untuk masyarakat ini. Iyalah. Kalau kamu hantar dia di mana? Antar pergi laut saja lah. Antar pergi laut saja. Ya, tapi sampai jadi, gila. Kita perlu pendekatan yang khusus untuk ini, tetapi apapun pendekatan itu, dia bermula dari pendataan. Oke, jadi saya paham sekarang ini sebenarnya kita ada lebih kurang yang kita dapat tangkap sekarang ini, warga asing yang disebut di dalam pendataan ini ada 4 kategori. Satu, yang dilahirkan di sini, ibu bapak bukan warga negara. Satu, yang akan memakai MyKas. Yang satu lagi IMM 13. Ya, betul. Satu lagi ini orang laut ini pelau ini. Dan yang ketiga ini, yang keempat ini barangkali inilah yang dikatakan PTI. Yang PTI betul-betul. Yang ini memang tidak ada isu. Dia sama ada PTI dari Filipina kah, Indonesia kah, di mana-mana pun asal tidak ada dokumen itu PTI lah. Pendatang tanpa izin. Jadi yang ini tidak ada isu, ini memang akan diantar pulang. Tetapi dalam kita kena pastikan betulkah ini PTI. Kita tidak mau kita main tangkap saja macam itu dan hantar. Kita akan dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Ini zalim. Jadi saya percaya
pendataan yang kerajaan akan buat ini akan mengambil kira keberadaan semua kategori ini tadi. Semua kategori. Selepas kita dapat kumpulkan mereka ikut kategori, baru kerajaan akan buat tindakan ikut undang-undang. Betul. Apa yang akan dibuat kepada kategori-kategori. Dan kalau perlu kita buat undang-undang baru, buat pendekatan baru, buat dasar baru, baik saja kita meletakkan semua masalah ini, semua kategori ini di atas meja. Jadi kita jangan buru-buru untuk mau tangkap semua. Ya. Asal apa? Silap-silap yang ditangkap itu orang buruk di pedalaman, tidak ada pengenalan. Nah, kan antar pulang. Kan antar pulang. Mau antar pergi mana? Baik dokter, kita sudah rasanya segmen pertama tentang pendataan ini sudah kita cover. Mungkin kita minum-minum sekejap, ya, nanti kita sambung yang kedua. Oke.